Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Fauzi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Model Tabligh Mubalik Tunanetra, Studi Kasus pada Kegiatan Tabligh Ustadz Sumardi. Mitos yang mengakar di masyarakat mengenai disabilitas cukup kuat. Diyakini ketidaksempurnaannya diakibatkan perbuatan yang menyimpang dari sistem nilai sosial dan juga kaidah keagamaan. Mitos ini pun berujung pada sikap diskriminasi kepada disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dipandang sebagai orang yang terpinggirkan dan dianggap tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana orang yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Diskriminasi dan juga stigma negatif ini pun diterima oleh mereka disabilitas yang aktif dalam kegiatan syiar Islam. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi asas persamaan dan juga kesetaraan. Bahkan, terkait syiar Islam atau juga dikenal dengan istilah kegiatan tabligh, sudah Allah firmankan dalam kitabnya, menyeru umat manusia seluruhnya, tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Terkait kegiatan tabligh, Ustadz Sumardi merupakan penyandang disabilitas tunanetra dengan kategori low vision yang aktif dalam kegiatan tabligh di lingkungannya. Ia melakukan kegiatan tabligh secara tatap muka di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Kampung Cikendi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Membutuhkan waktu sekitar 10 tahun bagi Ustadz Sumardi untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menuai banyak kontroversi, bukan hanya keterbatasan dalam penglihatan, tetapi juga stigma negatif masyarakat dan bahkan penggiringan opini, karena Ustadz Sumardi merupakan kader Persis, sementara masyarakat didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang dari golongan ataupun organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Ustadz Sumardi pun tidak hanya aktif dalam kegiatan tabligh secara tatap muka, tetapi juga ia mengisi tausiah Islam di Radio Bandung Blind Institute yang merupakan radio milik SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat fokus penelitian yang pertama, yaitu bagaimana kedekatan hubungan Ustadz Sumardi dengan mubalag. Kedua, bagaimana pengelolaan pesan tabligh yang dilakukan Ustadz Sumardi. Yang ketiga, bagaimana pengaturan makna dan simbol-simbol yang dilakukan Ustadz Sumardi dalam kegiatan tabligh. Dan yang terakhir, bagaimana perspektif mubalag terhadap kredibilitas Ustadz Sumardi. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu model, tabligh, mubaligh, komunikator, tunanetra, dan disabilitas. Sementara itu, landasan teoritis dalam penelitian ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori manajemen koordinasi makna yang dicetuskan oleh Barnett Peirce dan juga Vernon pada tahun 1970. Yang kedua, teori kredibilitas sumber yang dicetuskan oleh Hofland, Janis, dan juga Kelly pada tahun 1953. Terdapat 3 penelitian terdahulu. Ketiga penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti pada pengkajian tabligh yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan yang kentara, yaitu pada penelitian ini, peneliti berfokus pada disabilitas tunanetra, serta mubalagnya merupakan masyarakat umum serta penyandang disabilitas, dan penelitian ini berfokus pada model tabligh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama lokasi, yaitu di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan juga Radio Bandung Blind Institute. Paradigma yang digunakan yaitu interpretatif dengan pendekatan kualitatif. Metodenya yaitu metode studi kasus. Selanjutnya jenis datanya yaitu kualitatif deskriptif dengan data primer yaitu Ustadz Sumardi, jamaah Majelis Ta'lim dan pendengar radio, serta data sekundernya merupakan referensi buku dan jurnal serta dokumen terkait. Adapun penentuan informannya menggunakan teknik purpose sampling. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik penentuan kehabisan data menggunakan triangulasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun kondisi objektif lokasi penelitian, Ustadz Sumardi diketahui merupakan orang rantau dari Bali ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Dinamika tablighnya pun beragam, dimulai dari menjadi seorang pengajar, membangun TPA, hingga menjadi khotib di masjid-masjid. Di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan harian yang diisi oleh anak-anak dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, kegiatan mingguan terdapat 2 agenda. Yang pertama yaitu tahsin bagi jamaah ibu-ibu
yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Yang kedua yaitu pengajian bersama Ustadz Sumardi yang dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun Radio Bandung Splint Institute pada mulanya merupakan jawaban atas tantangan COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh SLBNA Pajajaran. Namun, seiring berkembangnya waktu, banyak permintaan dari masyarakat untuk disiarkan secara umum, yaitu radio streaming, sehingga acara-acaranya pun beragam. Setiap hari Jumat, terdapat agenda tausiah yang diisi oleh beberapa mubaligh, salah satunya yaitu Ustadz Sumardi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kedekatan hubungan Ustadz Sumardi dengan mubaligh. Ustadz Sumardi membangun kedekatan dengan mubaligh Majelis Talim Al-Ikhlas dan juga masyarakat sekitar, yaitu dengan cara melakukan silaturahmi secara door to door. Lalu pada akhirnya ia dapat bertemu dengan Bu Suyatmi yang merupakan pembina ataupun ketua Majelis Talim Al-Ikhlas. Lalu ia dan Bu Suyatmi melakukan koordinasi untuk melakukan kegiatan tabligh di kediaman Ustadz Sumardi yang pada akhirnya berpindah ke Majelis Talim Al-Ikhlas. Dan sementara itu, untuk membangun kedekatan di radio, Ustadz Sumardi melakukan sesi tanya-jawab di akhir acara dengan bantuan perantara yang menerima pertanyaan ataupun sanggahan dari pendengar melalui kontak yang ada. Selanjutnya yaitu pengelolaan pesan tabligh Ustadz Sumardi. Pesan tabligh di Majelis Talim, Ustadz Sumardi berfokus pada pemaknaan nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran secara komprehensif dan mendalam. Jadi setelah melakukan tadarus Al-Quran, beliau memahami Al-Quran secara kontekstual bersama para jamaah. Selain itu, jamaah pun dapat memesan pesan tabligh untuk pertemuan selanjutnya atau berdasarkan keputusan bersama. Sementara itu, kegiatan tabligh di Radio BBI, Ustadz Sumardi memerhatikan aturan-aturan yang berlaku terkait penyiaran, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, P3SPS, Kode Etik, dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah SLBNA Pajajaran. Berikutnya yaitu hasil penelitian mengenai pengaturan makna dan simbol tabligh Ustadz Sumardi yang dikaji berdasarkan model hierarki makna. Dalam konteks isi, Majelis Talim Al-Ikhlas berfokus pada peningkatan pemahaman Al-Quran, sementara Radio BBI berfokus pada pengajaran dan juga teladan. Konteks tindak tutur, keduanya sama yaitu dialog, namun Radio BBI membutuhkan bantuan orang ketiga, yaitu pembawa acara. Dalam konteks episode, keduanya sama-sama melakukan interaksi. Dalam konteks hubungan, Majelis Talim Al-Ikhlas terdapat hubungan kader Persis dan kader NU, juga mubaligh mubalag. Sementara di Radio BBI yaitu mubaligh mubalag dan juga guru siswa. Dalam konteks naskah kehidupan, Ustadz Sumardi dapat menjadi seorang mubaligh karena petuah-petuah ayahnya, ilmu dari gurunya yang didapatkan dari pendidikan MTS hingga perguruan tinggi. Kemudian juga ia memahami pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hasil bacaannya dari buku Braille, dan juga pengalaman mengabdi masyarakat seperti mengajar mengaji. Dalam konteks pola budaya, di Majelis Talim Al-Ikhlas terdapat budaya yaitu penggunaan bahasa daerah, lalu berpindahnya lokasi ceramah tergantung permintaan dari mubaligh, juga adanya budaya silaturahmi dan juga berbagi. Sementara itu, di Radio BBI, budaya yang tumbuh yaitu budaya berpikir kritis, mematuhi budaya berdasarkan norma-norma sekolah, dan juga budaya tepat waktu. Hasil penelitian selanjutnya yaitu mengenai perspektif mubaligh terhadap kredibilitas Ustadz Sumardi. Terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu kepribadian mubaligh. Ustadz Sumardi dikenal sebagai orang yang rendah hati, mudah bergaul, ikhlas, terbuka, dan juga disiplin. Selanjutnya, penguasaan materi tabligh. Ustadz Sumardi mampu menyeimbangkan antara pengetahuan Islam dan juga wawasan umum, sehingga ia mampu menyentuh sisi-sisi interest mubaligh agar kegiatan tablighnya itu dapat berjalan kondusif, dan yang terakhir yaitu metode tabligh yang beragam. Adapun dampak-dampak penelitian, hasil dari temuan penelitian ini berkorelasi dengan kegunaan penelitian yang ada dalam skripsi, yaitu secara akademis maupun secara praktis, dan telah tertera dalam poin-poin berikut. Untuk saran, perlu diperhatikan oleh para mubaligh, mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan juga pemerintah terhadap aktivitas tabligh yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, umumnya khususnya disabilitas tunanetra. Cukup sekian presentasi mengenai hasil penelitian skripsi saya.
Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing, kepada rekan-rekan dan juga dosen penguji sidang munakosa. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.